Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Rabu pagi ini kita kembali dalam acara Religi Pagi edisi Rabu tanggal 8 Juni 2022. Dan tentu nanti Anda bisa bergabung juga melalui line telepon 0231849329. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp ke 081324951935. Ya, dan tentu Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon, dan kami informasikan juga bahwa pagi ini kita live YouTube di kanal YouTube RRI Cirebon. Jadi jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga bisa share, bisa like, dan juga bisa bunyikan tanda loncengnya agar ada notifikasi atau pemberitahuan ketika ada konten-konten terbaru dari kami. Ya, dan pendengar, pagi ini kita akan membahas mengenai pembagian waris untuk saudara-saudara terdekatnya bila tidak punya anak. Sekali lagi, pembagian waris untuk saudara-saudara terdekatnya kalau tidak punya anak. Dan pagi ini alhamdulillah saya sudah, ini bahasanya bukan terhubung lagi ya tapi memang hadir di studio Pro 1 ada Ustadz Nasuha SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kita harus Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian purnama saya tidak bertemu dengan Pak Ustadz. Baik, kita awali dulu dengan pemaparan dari Pak Ustadz nih mengenai pembagian waris untuk saudara-saudara terdekat. Sekali lagi perlu digarisbawahi kalau tidak punya anak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 ini saya akan melanjutkan kaitannya dengan pembagian harta waris khusus bagi saudara-saudara yang terdekat bila yang meninggal dunia tidak punya anak. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku Belajar Ilmu Waris Cepat, Praktis Cepat dan Tepat, silakan dilihat di halaman 52. Kita melanjutkan kaitannya dengan cara-cara pembagian harta waris. Di sini halaman 52 ini kita melanjutkan kaitannya dengan poin poin 4. Di mana ada seorang meninggal dunia, harta
warisnya sejumlah 24 juta. Meninggalkan ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan saudara laki-laki sekandung. Berapa bagian masing-masing? Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menentukan furudul muqaddarah dan kita menentukan asal masalah. Sebelum kita menentukan asal masalah, kita juga harus menentukan ketentuan bagian-bagiannya yang sudah disampaikan ataupun yang sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Namun sebelum kita menyampaikan mengenai bagaimana cara pembagiannya, di saat ada orang meninggal dunia, kemudian orang tersebut tidak memiliki anak, maka namanya ahli waris itu sebagaimana disampaikan sebelumnya itu ada 3. Ada namanya usulul irsi, yang kedua adalah furu'ul irsi, dan yang ketiga adalah al-hawashi. Kalau usuliyah atau usul irsi adalah yang ada di atas, yakni ayah, ibu, kakek, nenek. Kemudian furu'ul irsi ataupun furu' ayah itu yang paling bawah. Adanya di antaranya adalah anak, cucu dari garis laki-laki, cucu garis perempuan, cicit dan seterusnya. Nah, di saat tidak ada, maka al-hawashi lah yang mendapatkannya. Al-hawashi maksudnya adalah saudara-saudara terdekatnya. Bisa merupakan saudara sedara, saudara sekandung, ada saudara seayah, dan ada saudara seibu. Kalau tidak ada, bisa juga paman, bibi, dan seterusnya. Al-hawashi ini adalah saudara-saudara terdekat bila yang meninggal dunia tidak punya anak. Jadi kesimpulannya sudah ada literasinya, ada ketentuan-ketentuannya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tidak ada bila mana tidak ada anak-anak, maka saudara-saudara terdekatlah yang mendapatkannya. Tadi disampaikan bahwa ahli warisnya adalah istri, berarti yang meninggal suami. Kemudian di samping istri ada juga ibu. Ibu di sini ibunya dari suami gitu. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Mendapatkan masing-masing, istri mendapat 1/6 bila tidak punya anak. Surat An-Nisa ayat 12. Mohon maaf, bukan 1/4 maksud saya gitu ya. Jadi lagi, istri mendapat 1/4 bila menikah tidak punya anak. Kemudian ibu kandungnya dari suami yang meninggal dunia mendapat 1/3. Surat An-Nisa ayat 11. Nah, saudara-saudara laki sekandungnya mendapat asobah bin nafsi. Asobah tidak ada angkanya karena sifatnya elastis, fleksibel, tergantung berapa sisanya. Tadi ada angka 1/4 untuk istri dan 1/3 untuk ibu kandungnya. Maka ada angka pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus mencari asal masalah ataupun KPT, kelipatan persekutuan terkecil, yang mana angka ini habis dibagi angka 4, habis dibagi angka 3, maka KPT-nya atau asal masalahnya adalah 12. Caranya 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. Kemudian 12 bagi 3 untuk ibu sama dengan 4 kali 1 berarti 4. Di situ ada angka 3 dan angka 4 dijumlahkan sama dengan 7. Menuju angka 12 berapa sisanya? Sisanya adalah 5. Berarti istri yang tadinya 1/4 berubah menjadi 3/12. Sedangkan ibu kandungnya yang tadinya 1/3 berubah menjadi 4/12. Kemudian saudara laki-laki sekandung yang menjadi asobah atau sisa, karena menuju angka 12 sisanya 5, berarti 5. Berarti saudara sekandung mendapat 5/12.
Jadi harta warisnya yang sudah dibagi dua antara suami istri itu, yang dibagi hanya miliknya suami saja, yakni neto untuk suami yang meninggalnya dapatnya 24 juta. Caranya 24 juta dibagi 12, karena KPT-nya 12 tadi sama dengan 2 juta. 2 juta dibagi mohon maaf 12 juta, ulangi, 24 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta dibagi 3. Mohon maaf, 24 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta dikali 3 untuk saudara, untuk istri sama dengan 6 juta. Sedangkan ibu kandungnya dari 24 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta dikali 4 sama dengan 8 juta. Sedangkan saudara laki-laki sekandungnya adalah 24 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta dikali 5 berarti 10 juta. Berarti jumlah total menjadi 24 juta. Berarti saudara laki-laki sekandung dapat hak waris. Hak warisnya menjadi mendapatkan asobah, sisa setelah diambil furudul muqaddarah, yakni istrinya dan ibu kandungnya. Kenapa istri dapat 1/6? Kenapa dapat 66 juta sedangkan saudara mendapat 10 juta? Berarti istri bukan menjadi 6 sebetulnya sih. Yang sebenarnya adalah dapat 24 juta plus 6 juta. Karena 20 juta itu adalah jumlah totalnya adalah 48 juta dibagi 2 sebetulnya. Ini karena 24 juta adalah neto miliknya suami saja, dan harta waris hanya miliknya suami saja. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kelima adalah seorang meninggal dunia, harta warisnya sejumlah 60 juta. Meninggalkan ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu kandung, dan saudara seibu. Di sini semuanya saudara semua. Berarti yang meninggal adalah saudaranya nih. Mungkin saudaranya belum menikah karena tidak ada suami atau tidak ada istri masalah di sini. Kemudian tidak ada anak. Nah, bisa jadi belum menikah, kemudian punya aset, punya harta karena seorang artis atau seorang apa, kemudian meninggal dunia. Maka warisannya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya dan saudara seayah ataupun saudara seibu, di samping ibu kandungnya. Pembagian masing-masing saudara perempuan sekandung mendapat setengah karena sendirian. Kalau lebih dari 1/2/3 surat An-Nisa ayat, mohon maaf, surat An-Nisa benar, surat An-Nisa ayat 176 yang ada pada Al-Kalalah sebetulnya di sini. Kemudian saudara perempuan saya mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6, saudara seibu mendapat 1/6. Nah, di sini ada angka setengah, 1/6, 1/6, 1/6. Berarti berapa KPT-nya? Angka yang habis dibagi 2/6 berarti otomatis angka 6. Berarti asal masalahnya adalah 6. Caranya 6 dibagi 2 sama dengan 3 kali 1, berarti 3. 6 bagi 6 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 6 bagi 6 sama dengan 6 kali 1 berarti 1. 6 bagi 6 sama dengan 1 sama kali 1 beda 1. Berarti tidak ada sisa. Berarti jumlahnya 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti sama dengan 6, tidak ada sisa. Kemudian jumlah harta waris yang ditinggalkan oleh saudaranya meninggal dunia, tidak punya anak dan tidak punya istri atau suami karena belum menikah, maka jumlahnya adalah 60 juta. Langsung dibagi. Caranya 60 juta dibagi 6 dulu sama dengan 10 juta. Dikali 3 untuk saudara perempuan sekandung mendapat 30 juta. Kemudian saudara seayah, caranya adalah 60 juta dibagi 6 sama dengan 10 juta dikali 1 sama dengan 10 juta. Ibu kandung 1/6 tadi, caranya adalah 60 juta dibagi 6 sama dengan 10 juta dikali 1 juga 10 juta. Dan saudara perempuan seibu, caranya adalah
60 juta dibagi 6 sama dengan 10 juta, dikali 1 sama dengan 10 juta. Berarti 30 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta sama dengan 60 juta. Inilah cara pembagian untuk ahli waris manakala tidak punya anak, maka diberikan kepada saudara-saudaranya yang terdekat. Saudara-saudara terdekat adalah bisa saudara sekandung, bisa saudara seayah, bisa saudara seibu. Inilah yang dimaksud dengan cara-cara pembagian waris secara syar'i. Mudah-mudahan dengan pembagian waris secara syar'i ini, harta yang didapat oleh ahli waris yang mendapatkannya, mudah-mudahan hartanya barokah, manfaat, dan mudah-mudahan juga sebagai sarana ataupun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan dialog interaktif dipandu oleh Mas Nono Kartono. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan sekali lagi kami ingatkan untuk pagi ini temanya adalah pembagian waris untuk saudara-saudara terdekatnya bila tidak punya anak. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan warisan, boleh silakan ke 0231849329 atau juga bisa WhatsApp ke 081324951935 dan juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui live chat kanal YouTube kami RRI Cirebon ya. Cuacanya hujan nih Pak Kiai ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan sudah ada yang bergabung mungkin ke line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Indra? Alhamdulillah, sehat walafiat. Si baju biru muda ya. Iya betul. Warna yang dilihat suka lain di di YouTube nih. Iya, maklum mata nenek-nenek. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersemangat. Lain kalau pembina rohani Polres ya Bung Nono ya. Dai. Ya. Dai Kamtibmas ya. Ya. Pak Ustadz. Ya. Bagaimana kalau yang meninggal ini tuh Pak Ustadz, Nenek Dafa langsung miss call. Salam katanya. Saya juga lihat Pak Ustadz yang berbaju ini, berbaju jas hijau tua, ya. Ya. Bagaimana kalau yang meninggal itu tidak punya saudara dan juga tidak punya istri? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih pula Bung Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indra. Lanjut dijawab? Jawab dulu aja Pak Kiai. Oke, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Kaitannya pertanyaan bagaimana ketika orang yang meninggalnya tidak punya saudara-saudara atau tidak punya istri dan juga tidak punya anak nih, hanya sebatang kara lah ibaratnya, sedangkan asetnya, harta peninggalnya banyak. Nah, maka kalau tidak ada, tapi kita usaha cari dulu, dilihat dulu ada apa enggak gitu loh. Karena kalau tidak ada seumpama, maka harta-harta yang dia miliki itu harus diberikan kepada Baitul Mal, atau sekarang ada istilah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Karena menurut undang-undang dan Perbasnas, Basnas ini menerima selain ZIS, yakni zakat, infak, dan sodako, juga menerima DSKL, Mas Tono. Apa tuh? Dana sosial keagamaan lainnya. DSKL, dana sosial keagamaan lain. Contohnya banyak sekali, diantaranya ada bayar fidyah bagi orang yang berpuasa kemudian tidak berpuasa, kemudian dana kafarat, dan kemudian ada juga namanya zakat. Harta waris manakala yang meninggal itu tidak punya saudara, tidak punya istri, tidak punya anak, dicari-cari tidak ada ahli waris, maka
pentasorufannya itu untuk ke sosial keagamaan lainnya. Contohnya untuk membangun masjid nantinya, atau untuk membangun jembatan, atau membangun jalan dan seterusnya. Nah, itu namanya DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Artinya supaya bermanfaat, harta milik orang yang meninggal dunia tidak punya ahli waris. Ya. Manfaatnya toh kembalinya kepada dia juga, karena yang dia capek, yang sudah susah berusaha, kemudian tidak diberikan kepada saudara, tidak diberikan kepada anak karena tidak ada. Maka cara mentasarufkannya melalui Baitul Mal, atau sekarang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di posnya ada namanya DSKL, dana sosial keagamaan lain, sehingga sangat bermanfaat untuk seluruh, khususnya umat Islam. Terima kasih. Jadi masih bisa tersalurkan walaupun tidak ada saudara, tidak punya istri, tidak punya anak pakai. Masih. Ya. Baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubin, Jalan Stasiun, Tanjung Brebes. Pak Rubin di Tanjung Brebes, silakan Pak Rubin. Assalamualaikum Ustaz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah waris, mudah-mudahan para pendengarnya makin lama makin cinta. Jadi mereka makin banyak masalah yang tidak sungkan-sungkan mengajukan, senyampang masih ada kesempatan. Betul. Iya. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan lama yang kalau diulang, tapi mudah-mudahan tidak membosankan. Yaitu masalah bahwasanya pernikahan itu, hak waris itu adalah mereka yang baru nikah, walaupun baru beberapa detik nikah ada hak waris. Lalu yang kedua ada keturunan. Nah sekarang pertanyaannya, mereka yang mengadakan pernikahan siri, seperti kita ketahui atau Ustaz katakan pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa sahnya perkawinan menurut agamanya masing-masing, menurut agama. Lalu pasal 2-nya baru dicatat oleh pencatat. Nah, nikah siri mereka resmi sesuai dengan agama, malah dengan di atas meterai. Lalu pertanyaannya, nikah siri ini bagaimana supaya bisa dinormalkan menjadi nikah yang sesungguhnya? Kalau agama lain kan mereka nikah, orang Cina kita lebih Cina, orang Nasrani lebih Nasrani baru ke BS atau ke Badan Catatan Sipil. BS kan cara gunanya, sekarangnya catatan sipil, mereka jahwi. Lah, batasan daripada nikah siri untuk bisa melapor ke KUA itu berapa lama? Lalu mereka kalau mau melapor, apakah langsung akan dinikah ulang, apa cukup melapor saja, ini saya sudah nikah, ini buktinya, lalu dicatat oleh negara. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua masalah Basnas tadi, Badan Amil Zakat Nasional. Ini badan ini semi pemerintah apa resmi Pak, lokal atau memang ada badan hukumnya? Lalu syarat-syarat mereka yang menjadi anggota Basnas ini setiap kecamatan atau setiap kabupaten bagaimana? Barangkali dua pertanyaan Ustaz, mohon maaf, mudah-mudahan bisa untuk kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rubin, ini lengkap banget Pak Ustadz, silakan. Ini butuh waktu panjang, jadi yang telepon mohon harap bersabar biar terjawab semuanya, silakan. Terima kasih Pak Rubin di Tanjung Brebes, kaitannya dengan ada orang meninggal dunia karena menikah siri, apa namanya tadi ya, menikah siri awalnya ya. Iya. Menikah siri ini bagaimana kesimpulannya untuk proses hak warisnya juga ya. Hak waris kemudian berkaitan juga dengan bagaimana untuk bisa dicatatkan. Iya. Kalau hak warisnya nikah siri, kalau secara non litigasi dia dapat. Artinya pembagian secara kekeluargaan. Kalau secara litigasi di pengadilan lemah. Karena tidak ada bukti hubungan antara yang meninggal dengan si istri atau suaminya. Karena kalau di pengadilan kan bisa dikatakan saudara atau sebagai istri, atau sebagai minimal ada alat bukti. Alat buktinya yakni berupa akte nikah. Kalau tidak ada maka lemah. Kalau
secara litigasi yang di pengadilan agama. Sedangkan kalau kalau secara keluargaan ya dia dapat karena sudah ada buktinya, dia sudah menikah disaksikan oleh orang lain. Tapi kalau di pengadilan agama tidak kuat untuk pembuktiannya, alat buktinya. Kemudian kaitannya dengan nikah siri, sampai kapan bisa dinormal kembali atau dinormalkan menjadi sah secara agama juga sah secara negara. Silakan daftarkan ke KUA ataupun ke pengadilan namanya isbatun nikah namanya. Nah, isbatun nikah ini menetapkan pernikahan sebelumnya itu menjadi nikah yang sah gitu loh. Tentunya ada saksi juga di samping dilegalkan pernikahan itu. Walaupun tadi sampaikan di bawah materai dan seterusnya. Tapi kalau belum catat di kantor urusan agama, maka dikatakan masih statusnya sebagai nikah siri. Maka kelanjutannya minta atau permohonan namanya isbatun nikah. Lama enggak kata? Nah, untuk proses lama tergantung. Kalau lengkap data-datanya, ya maka cepat insya Allah. Karena kan kembali kepada data sih. Karena namanya pernikahan itu minimal ada KTP, ada KK dan seterusnya. Kalau lengkap insya Allah cepat. Nah itu ada. Dan pernah juga karena di pinggir-pinggir jalan atau seperti Jakarta ya, kemudian namanya manusia normal menikah supaya tidak melanggar secara syariat, dia menikah secara siri karena tidak mampu untuk mendaftar di KUA. Banyak sekali sudah punya anak kadang-kadang, kemudian ada semacam kolektif untuk mengadakan isbatun nikah. Nah biasanya itu pernikahannya dirame-ramekan karena ada panitianya gitu loh. Nah di situ kembali lagi pada namanya isbatun nikah ya, penetapan nikah yang sebelumnya menjadi sah secara negara. Nah di situ tuh. Kemudian kaitannya dengan Basnas. Basnas ini pertanyaan pas semi pemerintah ataupun yang lainnya. Basnas ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu sebagai LPNS, lembaga pemerintah non struktural, bukan ormas. Ya boleh dikatakan semi pemerintah lah. Ya, kenapa non struktural? Karena komisionernya atau pimpinan Basnas itu bukan dari PNS dan bukan dari anggota partai. Ibaratnya ketika salah seorang ataupun orang ingin mendaftarkan sebagai pimpinan Basnas dengan catatan bukan PNS dan juga bukan anggota partai. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu Basnas ini adalah LPNS tadi, lembaga pemerintah non struktural, sama seperti KPU gitu loh, yakni Komisi Pemilihan Umum. Nah karena KPU dan Basnas ini adalah sama juga LPNS, lembaga pemerintah non struktural. Masa waktunya juga ada masa berlakunya, yakni 5 tahun. Dan 5 tahun sudah selesai, maka ada pansel panitia seleksi pimpinan itu untuk menggantikan pimpinan sebelumnya. Nah di situ ya. Jadi kembali lagi Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Adapun jenjangannya itu ada di pusat, ada di provinsi, ada di kota dan kabupaten. Sampai sebatas kota dan kabupaten. Adapun yang kebawahnya kecamatan ataupun kelurahan atau desa itu namanya UPZ, unit pengumpul zakat, sebagai kepanjangtanganan dari Basnas. SK-nya kalau Basnas itu oleh Presiden kalau RI, kemudian kalau provinsi itu SK-nya oleh Gubernur, sedangkan kota kabupaten SK-nya oleh Pak Wali Kota ataupun Pak Bupati. Sedangkan UPZ ya, unit pengumpul zakat yang ada di kelurahan ataupun ada di kecamatan, bahkan ada di dinas-dinas instansi pemerintah, itu SK-nya oleh Basnas yang ada di kota dan kabupaten. Sehingga semuanya adalah lembaga sah
ketika pengumpulan zakat infak sodako plus DSKL tadi, yakni dana sosial keagamaan lainnya. Tujuan manfaatnya adalah untuk mensejahterakan umat. Zakat salah satu di antaranya rukun Islam, bahkan filantropi dalam istilah literasi itu ya. Filantropi ini kalau zakat ini dikumpulkan dan dikelola dengan baik, maka insya Allah kesejahteraan umat akan terlaksana. Demikian Mas Nono Kartono. Baik, kita coba terima kembali yang ingin bergabung, silakan 0231849329. Tapi sambil nunggu kita ke WhatsApp dulu sih, tadi belum dibacakan ya Pak Kiai ya, kita bacakan dulu WhatsAppnya ke 081324951935. Ini dari Ibu Braja Cirebon. Pak Kiai, selama ini selalu ada anggapan kalau istri nggak punya anak itu ditinggal suami nggak dapat warisan. Salah kan ya Pak Kiai ya? Salah. Langsung dijawab. Bagaimana kalau tahu ilmunya tapi nggak dipraktekkan mengenai waris ini? Ya. Ibu Braja, silakan Pak Kiai. Ya, jadi kasusnya pun ada di daerah Indramayu. Ketika menikah tidak punya anak, bahkan nikahnya udah lama loh. Nah, dilalanya itu aset-asetnya itu katanya milik suaminya. Istrinya pun dari luar kota gitu ya. Ketemu saat waktu kuliah. Jadi sukses kuliah, sukses ciloknya gitu loh, cinta lokasinya. Nah, kemudian menikah kurang lebih sekitar 16 tahun, kemudian tidak punya anak. Kemudian saudara-saudaranya itu menganggap kamu tuh tidak dapat hak waris karena semuanya harta-hartanya itu milik suaminya gitu. Sampai diusir itu loh. Sehingga ini juga adalah karena dia berpendidikan, dia mengajukan ke pengadilan. Ya ternyata dapat. Nah, dilihat mana harta bersama, mana harta bawaan milik suami. Karena menikah selama 16 tahun kan bukan waktu singkat kan gitu. Yeah. Dan bahkan ketika sakit pun adalah ada di pangkuannya si istri. Kalaupun tidak ada harta bersama, sumpama semua aset milik suami, kalau suaminya kaya, maka dia dapatnya 1/4 dari aset harta bawaan milik suami gitu loh. Bahkan ekstrimnya ketika menikah baru 1 hari saja, Mas Nono. Jadi paginya nikah suami ini, belum malam pertama meninggal dunia, itu sudah dapat hak waris. Nah, bagaimana kalau pertanyaan yang kedua kalau tidak dilaksanakan? Nah, hak yang dia dapatkan kemudian tidak dapat, kemudian dimakan oleh saudara-saudari, itu termasuk harta haram juga. Orangnya menzolimi orang lain gitu loh. Karena dia punya hak. Sebabnya apa? Karena kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk menikah gitu loh. Nah, ikatan pernikahan itulah menjadi sebab saling mewarisi antara suami dan istri. Apalagi sudah lama, 16 tahun gitu loh. 1 hari saja sudah ada ikatan pernikahan, sudah saling mewarisi. Karena sebab mewarisi ada 2. Ada sababiyah, ada nasabiyah. Sababiyahnya karena sebab pernikahan tadi, itu loh. Dan yang kedua secara nasabiyah, yakni keturunan, yakni baik furu'iyah, baik usuliyah maupun al-hawashi. Jadi kalau seandainya tidak dilaksanakan berdosa, dan makannya termasuk makan barang batil karena haknya milik si istri kemudian tidak diberikan, kemudian dimakan oleh saudara-saudaranya suami, itu tidak mendapatkan yang tidak baik, bahkan menjadi laknat darinya di situ. Nah, jadi hati-hatilah dalam warisan ini, dan makanya warisan ini ada ilmunya. Bahkan kata Nabi itu bahwa waris ini separuh dari ilmu yang Allah berikan. Sangat penting, sangat urgent untuk kita memahami dan untuk kita laksanakan. Sifatnya personifikasi juga ke individualnya muncul di sini. Ya, demikian. Baik, mudah-mudahan Ibu Braja terjawab pertanyaannya. Kita ke telepon kembali. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nono dengan Pak Maman. Pak Maman di mana Pak Maman? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Maman di mana Pak Maman?
Di Perumnas. Oh, di Perumnas. Oke, silakan. KPI beliau. FKP, Pak. Oh, FKP. FKP. Iya, maaf FKP. Oh, Pak Maman. Sehat ya, Nono ya, sehat ya. Alhamdulillah. Suaranya Masya Allah. merdu. Nyaring. Ada nih Nono nih. Ustadz, ini ada kasus nih. Ya. Proses pembagian waris sudah selesai disampaikan oleh seorang ayah kepada 3 anak, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, yang 1 laki-laki itu dapat warisannya kena kasus, yang 1 tidak, yang perempuan aman. Nah, kenapa saya katakan tidak aman? Karena terjadi proses penyitaan oleh KPK. Nah, untuk itu pembagian waris yang tadi apakah perlu diulang atau memang sudah layaknya dikatakan sah, dan yang bersangkutan pun sudah masuk penjara? Ini kasus, mohon penjelasan. Mohon maaf, ini saya tanya dulu. Ini pembagian milik laki 2 perempuan 1 ini aset warisan milik ayahnya atau ibunya kan? Sumber warisnya maksudnya ini? Yang jelas ibunya udah meninggal. Iya, berarti ini kan hak milik anak-anaknya. Ya. Cuma prosesnya anaknya ada kasus gitu ya. Iya. Nah, artinya ya oke, kita langsung dijawab aja ya. Terima kasih Pak Maman, sudah kami tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin salah satu hartanya yang dibagikan ke salah satu yang laki-laki ini kena penyitaan KPK gitu. Ya, oke. Jadi sebelumnya melihat dari sumber. Kalau sumber waris itu dari orang tua, orang tuanya dari mana gitu loh. Kalau orang tuanya seandainya dari salah satunya akibat dari korupsi, mungkin itu bisa gitu loh. Tapi kalau orang tuanya itu hasil jerih payahnya sama si suaminya atau ayahnya anak-anak, itu tidak ada masalah gitu loh. Jadi sumber warisnya yang pentingnya. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan hak waris dari orang tuanya, kemudian salah satu anaknya disampaikan oleh Pak Maman itu dapat kesandung kasus korupsi, dana korupsi apa gitu loh. Kalau masalah warisan dari orang tua bukan namanya korupsi. Kecuali ketika dia bekerja anak salah satunya dengan korupsi itu penyitaan itu yaitu sitaan dari korupsinya, bukan sitaan dari warisan. Kecuali kalau orang tuanya tadi korupsi tadi ya. Bisa dipahami kira-kira persoalan sendiri nih? Insya Allah. Nah gitu. Jadi dilihat karena persoalan tadi di awal hasil dari warisan kata Pak Maman tadi. Nah salah satu di antaranya terkasus korupsinya di harta mana kan gitu loh. Kalau emang harta warisan itu korupsi, benar harus diulang kembali. Sedangkan kalau harta warisan dari ibunya yang meninggal dunia atau istrinya dari suami atau ibu bapaknya tadi tidak ada masalah, tidak ada masalah gitu loh. Adapun masalah korupsinya pribadinya salah satu anak itu lain persoalan. Kalau orang tuanya yang terindikasi. Kalau orang tuanya terindikasi itu. Ya, itu baru diulang ya. Diulang gitu. Jadi ada kemungkinan ya Pak Kiai. Iya, gitu. Nah, artinya namanya harta waris itu harta yang sebenarnya hak milik orang yang meninggal dunia. Gitu loh. Kalau masalah itu kalau anak kena kasus ya itu lain persoalan. Beda lagi itu. Iya. Tapi memang perlu diulang ya karena kasihan juga begitu ketika Betul. sudah dibagi yang satu aman, yang ini udah keburu dibagi ternyata disita begitu kan. Iya. Jadi nggak adil ya Pak Kiai ya. Ya makanya dilihat dulu dari sumber aset dari mana gitu. Kalau sumber aset dari warisan dan orang tua tidak tersandung korupsi itu ya dia lanjutkan. Dan kalaupun ada KPK itu tertangkap tangan, mana kan ada alat-alat bukti juga Mas. Iya. Jadi KPK itu tidak sembarangan menangkap itu loh. Jadi ada alat buktinya dari mana asetnya. Kalau asetnya dari warisan orang tua dan orang tua itu hasil dari korupsi, nah itu baru itu loh. Tapi kalau kasusnya ini anaknya saja, nah maka mana aset-aset yang hasil korupsinya saja yang diproses mengenai kasusnya. Adapun kalau harta warisan tadi disampaikan dari orang tuanya ya tidak ada masalah sebetulnya sih.
Baik. Gitu ya. Oke. Jadi lihat dari asal harta saja sebetulnya sih. Punya siapa gitu ya. Iya. Oke, kita ke WhatsApp lagi Pak Ustadz. Ya. Ini dari hamba Allah di kota Cirebon. Mau tanya, seorang suami meninggal, punya istri dan punya anak laki-laki 1, perempuannya 2. Suami hanya meninggalkan warisan berupa rumah yang ditempati. Bagaimana cara bagi warisnya? Haruskah rumahnya itu dijual? Iya. Ibu dari suami menuntut bagian. Sedangkan rumah tersebut juga tidak ingin dijual karena penuh kenangan dan perjuangan untuk membangunnya. Iya. Apakah istri almarhum harus pinjam uang untuk memenuhi hak ibu almarhum mertua ya? Oke. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, ketika ada orang meninggal dunia, ada atau tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi waris. Itu prinsip itu. Adapun masalah caranya, kalau bisa jangan dijual aset-aset miliknya, tapi tetap aset itu namanya istilahnya itu nyusuki saja gitu loh. Toh aset-aset yang dimiliki oleh suami istri itu dinilaikan rupiah dulu, harganya pun bukan harga jual beli tapi harga keluarga. Artinya tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Ada standarisasinya, NJOP di atasnya, di bawah harga pasaran di situ. Kemudian ibu kandungnya dari yang meninggal itu dapat hak waris. Hak warisnya dapat 1/6 kalau tidak punya anak, kan punya anak tadi, anaknya laki perempuan, lakinya 1, perempuannya 2. Istrinya dapat hak waris dan juga dapat hak harta bersama. Harta bersama, sumpama nih rumahnya hanya sebuah rumah saja, dinilai rupiah sumpama 200 juta. Nah, nilai 200 juta itu sebagai harta bersama, katanya merupakan hasil susah senang bersama dengan suaminya, tetap dibagi waris juga. Ini alasan yang tidak mendasar, karena yang dibagi hanya miliknya suami saja atau anaknya dari ibu kandung tadi gitu. Jadi 200 juta dibagi 2 berarti masing-masing berapa Mas Nono? 100 untuk suami, 100 untuk istri. Yang dibagi hanya milik suami saja atau anaknya dari ibu kandung tadi, yakni 100 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, ketiga anaknya, dan ibu kandungnya. Berapa nilainya? Berapa bagiannya? Istri dapat 1/8, ibu kandung dapat 1/6, anak laki perempuan campur asobah bil ghair. Karena ada angka 1/8 tambah 1/6, berarti dicari angka kelipatan persekutuan terkecilnya, yakni angka 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1 berarti 4. Berarti ada angka 3, ada angka 4 berarti sama dengan 7. Berapa sisanya? 17 untuk ketiga anak-anaknya. Jadi ibu kandung itu dapat hak waris sebagaimana surat An-Nisa ayat 11. Ini kasusnya masalah ibu ya. Ibu ingin mendapatkan hak waris, emang dapat itu. Karena adanya suami, karena adanya ibu kan gitu loh. Enak sih istri mah tahu dapat orang besar gitu loh. Jadi nggak tahu susahnya. Yang susah kan ibunya kan gitu. Jadi ibu dapat hak waris 1/6 saja. Dan adapun alasannya itu ini ada kenangan yang indah sama suaminya, itu tidak mendasar. Yang mendasar adalah adanya suami karena adanya orang tua. Nah, itu yang sama. Nah, itu. Jadi jangan sampai karena ada kenangan kemudian ibu nggak dapat apa-apa itu gitu yang salah gitu loh. Nah, adapun namanya aset tidak mesti dijual, hanya disusukin saja gitu loh. Apalagi nanti si istrinya mau nikah lagi gitu loh. Gitu ya. Dan ingat, anak-anak pun dapat hak waris gitu loh. Nah, tadi anaknya 17/24 loh, besar banget itu. Ya, gitu ya. Jadi supaya hartanya barokah, hidupnya barokah, segerakan untuk dibagi. Nah, itulah kepentingan kita adalah untuk mencari keberkahan. Kepentingan yang berikutnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia hanya sebentar loh, dan aset yang didapatkan pun tidak akan dibawa pulang loh. Benar nggak? Betul. Nah, inilah kalau kita menyadari.
Jangan ada alasan ada kenangan indah dengan suami, bukan itu. Nah, itu karena alasan saking tidak mau dibagi saja itu, mohon maaf ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan keberkahan hidup, segerakan untuk dibagi aset itu. Karena pada dasarnya kita itu hidup hanya sebentar. Nah, di situ. Tapi memang sering dengar sih Pak Kiai ya, ketika ada apa namanya, misalnya ada seseorang yang meninggal gitu, kemudian ya harusnya kan memang secepatnya dibagi gitu, tapi ini rumah ini tidak dijual kok gitu, tiba-tiba mengeluarkan apa namanya, biasanya mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu, seolah-olah memang tidak ingin dibagi begitu, alasannya selalu begitu, ini tidak akan dijual kecuali kalau dijual gitu. Kalau dijual baru warisnya dibagi gitu. Kan jadi ini yang perlu diluruskan pakai ya. Betul. Ya makanya dengan adanya dibagi kan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Apalagi ilmu waris ini sudah hampir menjadi tabu ini, hampir punah gitu loh. Jadi orang yang ngerti pun jarang, sedikit. Orang yang menyadari untuk pelaksanaan bagian itu sangat sedikit. Makanya kata Nabi, awwalu ma yunsa'u wa awwalu min ummati gitu loh. Jadi pertama kali ilmu yang cabut adalah ilmu waris gitu loh. Sudah barang tabu ini masalahnya. Karena masalah waris masalah harta. Kan akibat harta menjadi gelap mata. Ini menjadi gelap mata, inilah yang dipersoalkan ini. Jadi ada atau tidak ada masalah, segera dibagi supaya hidup kita barokah, hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Ini yang diharapkan ini. Jadi nilainya apa, ilmu waris hanya tidak berapa ayatnya, tapi kata Nabi nisful ilmi, separuh dari ilmu itu loh. Nah di situ sangat penting banget itu loh, masalah waris sangat urgent. Cuma kadang-kadang orang menyepelekan dan menjadi tabu juga itu loh. Baik, Pak Ustadz, tinggal beberapa menit lagi waktunya sebagai penutup, silakan. Terima kasih Mas Tono Kartono dan para pendengar dan berada. Jadi kembali, ketika ada orang meninggal dunia, ada tidak ada masalah, segera untuk dibagi. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan dengan pembagian waris ini hidup kita menjadi berkah, hidup menjadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang meninggal dunia, hak-haknya diberikan kepada ahli waris terdekatnya. Kalau tidak ada anak, kalau tidak ada ayah ibu, maka saudara-saudara terdekatlah yang hak mendapatkan harta warisan itu. Mudah-mudahan melalui rezeki pagi ini kita menjadikan keberkahan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, waktunya bersama RRI. Sepertinya masih hujan Pak Ustaz. Ya, dan kami akhiri pendengar Religi Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.